Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Sulimi Mufliha dengan NIM 192231051 kelas gizi 5A mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai analisis pola pemberian makan balita menggunakan metode Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices atau IECF. Pemenuhan gizi melalui pemberian makan pada 1000 hari pertama kehidupan termasuk balita penting untuk diperhatikan. Salah satu cara untuk menilai praktik pemberian makan balita adalah melalui metode IECF. Metode IECF ini terdiri dari dua indikator, yaitu MDD atau Minimum Dietary Diversity dan MMF atau Minimum Meal Frequency, dan satu indikator tambahan untuk balita yang tidak disusui, yaitu MMFF atau Minimum Milk Feeding Frequency. Keseluruhan indikator digunakan untuk menilai indikator MAD atau Minimum Acceptable Diet. Ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator. MDD itu minimal jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi sehari sebelumnya, memenuhi apabila mengonsumsi minimal 5 dari 8 kelompok pangan. MMF yaitu minimal frekuensi pemberian makan balita sehari sebelumnya, memenuhi indikator ini apabila dalam sehari makan 2 kali untuk anak usia 6-8 bulan dan disusui, 3 kali untuk anak usia 9-23 bulan dan disusui, dan 4 kali untuk anak usia 6-23 bulan yang tidak disusui. Nah, yang MMFF ini adalah minimal frekuensi pemberian susu sehari sebelumnya bagi balita yang tidak disusui. Memenuhi indikator ini apabila minum susu minimal 2 kali sehari. Nah, apabila semua indikator tersebut memenuhi, maka indikator MAD juga terpenuhi. Berikut adalah biodata responden, yaitu anak perempuan atau balita berusia 16 bulan dan tidak diberi ASI. Berikut adalah hasil data survei 24-hour food recall dari balita tersebut. Berikut adalah analisis indikator MDD di mana responden mengonsumsi 5 dari 8 kelompok pangan sehingga memenuhi indikator MDD. Adapun kelompok pangan yang tidak dikonsumsi adalah ASI, daging, dan buah serta sayur yang kaya vitamin A. Berikut adalah analisis indikator MMF, di mana di sini diketahui bahwasanya responden makan sebanyak 5 kali dalam sehari sehingga memenuhi indikator MMF. Di mana waktu makannya itu ada pagi, selingan pagi, siang, selingan sore, dan juga makan malam. Berikut adalah analisis indikator MMFF, di mana di sini juga diketahui bahwasanya responden mengonsumsi atau minum susu sebanyak 5 kali dalam sehari, sama dengan waktu makannya tadi, yaitu ada pagi, selingan pagi, siang, selingan sore, dan juga malam, sehingga memenuhi indikator dari MMFF. Berikut adalah analisis indikator MAD, di mana indikator MAD ini merupakan gabungan dari ketiga indikator sebelumnya. Apabila ketiga indikator sebelumnya tersebut terpenuhi semua, maka indikator MAD juga terpenuhi. Nah, berhubung ketiga indikator sebelumnya tadi terpenuhi semuanya, maka berarti dapat disimpulkan bahwa indikator MAD ini juga terpenuhi. Berikut adalah rekomendasi yang bisa diberikan untuk ibu balita berdasarkan hasil survei IECF tadi. Yang pertama itu mempertahankan frekuensi makan dan minum susu atau MMF dan MMFF, di mana tadi sudah diketahui bahwasanya skor anak tersebut untuk MMF dan MMFF itu sudah berada di atas batas minimal yang dianjurkan. Jadi penting untuk dipertahankan. Yang kedua, meningkatkan variasi bahan makanan atau MDD-nya. Nah, meskipun tadi MDD-nya itu sudah terpenuhi, tapi masih berada pada batas minimal yang dianjurkan, sehingga apabila ditingkatkan itu akan lebih baik atau konsumsi makan anaknya itu bisa menjadi lebih beragam. Yang ketiga itu memperhatikan tekstur dan porsi sesuai usia. Yang keempat, biasakan anak makan bersama keluarga supaya anak itu terbiasa makan yang beragam juga seperti keluarganya. Yang kelima, memantau berat badan, tinggi badan, dan nafsu makan anak secara rutin, karena si anak tadi itu kan tidak disusui atau tidak minum ASI, sehingga tumbuh kembang anak ini melalui pemenuhan gizi dan asupan makan itu penting untuk diperhatikan juga. Kelebihan dari metode IECF ini yang pertama memiliki indikator standar yang bisa digunakan di berbagai kondisi dan wilayah. Yang kedua, memberikan gambaran kuantitatif yang relatif sederhana. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pemantauan praktik pemberian makan anak. Yang keempat, relatif praktis dan mudah digunakan untuk survei lapangan. Dan kekurangannya itu yang pertama, tidak didesain untuk penilaian konsumsi pangan individu, tidak dapat menggambarkan kebiasaan konsumsi karena metodenya itu menggunakan metode 24-hour food recall, sehingga hanya mencatat makanan dari sehari sebelumnya saja. Yang ketiga, kurang dapat menggambarkan kualitas diet karena di situ tidak ada indikator mengenai jumlah porsinya, sehingga meskipun si anak ini mengonsumsi dalam frekuensi yang cukup dan makanan yang bervariasi atau beragam, tetapi porsinya sedikit, itu masih masuk hasil survei IECF-nya itu masih bagus. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu metode IECF ini dapat digunakan untuk menilai praktik pemberian makan pada balita dengan melihat keragaman pangan yang dikonsumsi serta frekuensinya. Survei IECF pada balita usia 16 bulan perempuan menunjukkan hasil skor MAD terpenuhi yang mengindikasikan bahwa responden memiliki skor MDD, MMF, dan MMFF yang juga terpenuhi. Meskipun begitu, skor MDD responden masih berada pada batas minimal yang dianjurkan, sehingga keragaman pangan responden dapat ditingkatkan. Metode IECF ini terbukti mudah diterapkan dan dapat digunakan sebagai alat pemantauan, tapi masih belum dapat menggambarkan kualitas diet dan kebiasaan konsumsi sehari-hari. Dan penambahan variasi kasus atau responden dapat dilakukan untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan survei IECF pada bayi dan balita. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.